Ya, Mahfud itu seringkali berupaya untuk menggampangkan persoalan atau membuat persoalan ringan dengan diksi yang semacam ya happy happy aja itu. Kan kalau happy happy artinya tidak ada ketegangan, dan bagus juga kalau beliau happy happy. Artinya beliau nggak paham tentang arus bawah, itu sangat bagus. Walaupun udah hanyut dia nggak tahu bahwa dia udah hanyut kan, karena happy happy begitu kan. Jadi bahayanya kalau Mahfud sekedar mengatakan happy happy, justru saya juga happy, masyarakat juga happy. Artinya Mahfud nggak tahu apa yang terjadi di bawah tanah kan. Jadi soal ini sebetulnya yang saya pikir bagus sebagai upaya untuk memberi keyakinan bahwa memang di atas lantai istana tidak ada yang memburuk, semua happy happy, tapi di bawahnya justru sarang tikus, dan Mahfud nggak tahu itu. Itu sama seperti Titanic, di atas orang pesta pora padahal kapalnya lambungnya udah bocor gitu kan. Nah ini sebetulnya yang berbahaya, tapi justru mungkin ini satu-satunya cara untuk memberitahu kekuasaan bahwa Anda sebetulnya ada di dalam keadaan genting, dan orang yang dalam keadaan genting berpura-pura happy happy. Bayangkan misalnya kata happy happy itu didengar oleh SBY kan, jadi bagaimana mungkin mau dirapikan lagi semacam persahabatan baru setelah peristiwa kudeta ini antara Partai Demokrat dengan Istana. Jadi buruk sekali cara berkomunikasi dari Mahfud MD itu. Jadi kata happy happy itu sama dengan orang yang dungu, yang nggak tahu apa yang sedang terjadi tapi terpaksa mesti ucapin kata happy happy itu. Atau memang Mahfud ya udah frustrasi aja, dia nggak tahu, dia nggak nunggu juga keterangan presiden nggak manggil dia. Muldoko juga asal nyebut karena presiden juga anggap ya nggak ada penting-pentingnya. Jadi semuanya kembali pada macetnya pengetahuan orang di sekitar istana tentang pikiran presiden. Dan memang presiden nggak punya pikiran soal itu, dia cuma nunggu aja. Presiden ini kan selalu bereaksi terhadap apa yang 2 hari ada di dalam berita media tuh. Jadi kalau dia meredup, presiden diam aja tuh. Karena inilah presiden yang memang nggak mampu bikin refleksi tentang keretakan bangsa, tentang keburukan mental para politisi di sekitarnya, tentang bahayanya demokrasi itu dipermainkan hanya oleh satu amplop dari kekuasaan tuh. Karena justru ini bagian yang paling bagus momentum yang dia peroleh. Tapi kalau dia cuma happy-happy dan tetap bisu karena nggak bisa menghubungkan akalnya dengan mulutnya, maka orang anggap bahwa ya memang dari awal presiden hanya bisa pelangak-pelongo. Jadi nggak kaget lagi orang kalau Mahfud akhirnya juga harus mengucapkan hal yang sama. Happy-happy artinya kan nggak ngerti apa-apa kan. Semua orang bingung kalau tiba-tiba menemukan presiden yang gagu. Orang itu dia happy-happy karena gagu mungkin, atau karena gugup membuat kalimat. Tetapi tetap publik menganggap ya udah kalau happy-happy ya nggak usah ngomong apa-apa gitu kan. Jadi ya udahlah. Publik akhirnya mengambil kesimpulan berarti presiden memang tutup mata terhadap kudeta itu tuh. Tutup mata artinya menyetujui. Jadi dia senyum-senyum tuh. Yang masalahnya ini kudeta yang tidak sempurna, di mana perencanaannya gagal. Kan sebetulnya Pak Muldoko mungkin kesel pada agen-agen dalam Partai Demokrat yang nggak bisa membereskan soal administrasi atau keuangan, sehingga dia terjebak akhirnya. Jadi seluruh dunia bahkan satu negeri ini itu menghujat perilaku Muldoko, dan presiden anggap itu bukan soal, itu happy-happy aja. Itu kalau cuma 2 hal, atau dia memang mengalami demensia, lupa ingatan, atau memang ya wataknya memperlihatkan bahwa dia menyetujui itu. Nah, saya lebih cenderung sebetulnya menganggap presiden menyetujui, tapi karena gagal maka dia nggak mungkin hukum Muldoko tuh. Kan kalau dia bilang kalau Muldoko dihukum kan itu pertanda bahwa perencanaannya buruk kan. Bukan karena Muldoko bersalah, lu bego banget gua suruh begini, kira-kira begitu kalau kata anak Betawi itu. Tetapi itu lepas dari soal kalkulasi taktis begitu, saya tetap menganggap bahwa presiden buta huruf terhadap demokrasi. Peristiwa yang sangat tidak demokratis dianggap sebagai happy-happy itu. Jadi ya udah, itu bagian dari biografi politik kita, bahwa kita pernah punya presiden yang menghadapi keadaan yang membahayakan demokrasi, tapi dia cuma happy-happy itu. Perilaku presiden diterima aja sebagai
fakta bahwa kita pernah punya pemimpin yang tidak paham tentang political ethics, tidak paham tentang cara memperbaiki keadaan tuh. Jadi yang nggak happy adalah partai-partai pendukung dia juga. Saya juga bayangkan misalnya Sri Mulyani, apa dia happy lihat beginian nih? Atau Enggar juga, Menteri Erlangga juga tentu paham bahwa sebetulnya nggak happy. Tapi keadaan istana yang unhappy itu langsung dibypass oleh Mahfud. Enggak, semua kita happy itu. Sebetulnya itu mesti dibaca dengan cara psikologi terbalik. Orang yang ketakutan kan tiba-tiba menganggap dia pemberani itu. Orang yang cemas tiba-tiba menganggap dia bisa atasi stabilitas. Jadi Mahfud ada di dalam bagian yang mesti kita baca secara terbalik. Bahwa pendalaman pemburukan itu bukan sekedar terjadi di dalam masyarakat sipil yang mengamati pemburukan ini, tapi juga pada elemen-elemen pendukung Presiden Jokowi. Lain kalau Gerindra dan Nasdem bilang, ya kita juga happy-happy. Ini Nasdem duluan bilang, kami tidak happy dengan peristiwa ini karena ini menghina demokrasi. Gerindra bilang hal yang sama, tapi Presiden bilang enggak, gue yang happy-happy. Ya udah, silakan happy-happy di dalam kebuntuan itu. Jadi beberapa orang menganggap dia happy itu bukan dalam pengertian happy-happy aja, artinya biasa-biasa aja. Dia happy justru dalam terjemahan yang sempurna, dia senang dengan peristiwa itu. Kan itu yang terjadi kan. Jadi sebetulnya kita dari awal mengerti bahwa ada komplotan yang sebetulnya mengarahkan proyek kudeta ini. Dan komplotan itu kebetulan tidak sempurna bekerjanya. Tapi Presiden menganggap bahwa oke, nanti disempurnakan. Gimana misalnya nanti ke Menteri Yasona juga akan keluarin surat resmi menerima perubahan ADART segala macam itu kan. Jadi Presiden masih berpikir bahwa ini akan berujung pada sukses, karena itu dia happy-happy aja itu. Jadi secara tidak sadar sebetulnya dia bilang, iya gue itu yang ada di belakang situ tuh, buktinya nih gue happy-happy aja kan. Kan begitu kesimpulannya. Pak Mahfud udah belajar berkali-kali, kalau dia bikin salah pun Presiden tetap happy-happy tuh. Jadi memang ini Presiden kita ya happy-happy aja. Dan semua orang juga tahu masalah itu. Mahfud sekarang dengan santai menganggap bahwa gue ngomong apapun nggak bakal dipecat Presiden kok. Sebab kalau misalnya terus-menerus begini, kan Presiden mesti mecat dua orang sekaligus kan. Muldoko sama Mahfud MD kan. Karena gue bukan happy-happy Pak Mahfud, jangan bilang saya senang itu. Tapi karena Presiden nggak paham, jadi kayak orang yang nggak punya pengetahuan, lalu dia bengong aja mau ngapain gitu kan. Itu yang terjadi. Kalau naik gunung itu orang artinya dia mengalami halusinasi karena kekurangan oksigen. Saya nggak tahu Presiden halusinasi dengan cara yang sama atau enggak tuh. Itu soalnya. Ya, hipoksia dan ya mountain sickness lah. Ya ada orang yang biasa begitu, orang yang terlalu kena hipoksia itu. Dia sebetulnya kedinginan tapi dia rasa panas, lalu dia buka baju itu, lalu dia mengalami frostbite segala macam. Jadi udah kita harus terima ini sebagai fakta bahwa Presiden kita ya begitu, tidak mampu untuk melihat realitas dan membayangkan ada solusi yang akan dia temukan, entah itu wangsit dari langit atau wangsit dari gorong-gorong, saya nggak tahu. Karena teguran dari publik dia nggak paham, teguran dari internasional dia juga nggak paham, karena mungkin dia nggak ngerti apa yang dimaksud dengan move closer to single party rule. Jadi itu mesti diterjemahkan Australian majalah koran Australia itu pada Presiden, supaya Presiden paham bahwa gue happy-happy, ternyata masyarakat sipil tidak happy, bahkan pers dunia tidak happy itu. Nah, siapa yang bisa bisikkan itu? Kan mesti ada orang yang beritahu, Presiden, Anda sebetulnya dipandang oleh warga Anda sendiri dan bahkan warga dunia sebagai udah telanjang. Jadi ya tapi ya gue happy-happy aja. Iya, karena nggak ada yang bilang bahwa Anda sebetulnya dalam keadaan bahaya. Itu soalnya. Jadi udah, buat saya juga saya happy-happy aja karena mempercepat delegitimasi kan. Oke, baik. Yes, happy happy had a baby, itu lagunya.